dari video saya, dan jangan lupa ditonton sampai habis video-video saya ya teman-teman ya. Terima kasih. Halo teman-teman, welcome to back my channel. Kembali lagi di channel aku, Wiwi TKW. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun teman-teman berada, semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, panjang umur, dan selalu mendapatkan kebahagiaan. Itu aja ya teman-teman ya, amin. Untuk malam ini, sekarang ini malam ya guys ya, di sini itu jam setengah 10. Aku baru aja saukung atau istirahat, dan aku baru aja mandi ya teman-teman ya. Dan ini adalah pakaian aku, mau sambil melipat-melipat baju ya guys ya, baju aku sendiri ya, karena kalau siang itu waktunya habis buat kerja, jadi aku nggak sempat ini ya ngelipetin punya aku sendiri kayak gitu. Oh ya teman-teman, aku di video aku yang sekarang ini aku membahas tentang itu ya. Aku pernah ketangkep Pak D waktu jualan itu ya. Itu ada yang belum kebahas ya guys ya, yang terakhir itu gini guys ceritanya. Aku itu kan setelah sidang ya, setelah sidang itu aku dikasih peringatan masian ya teman-teman ya, peringatan apa ya, selembar kertas putih itu ya. Dulu itu aku minta fotokopiannya, dan fotokopiannya itu diambil majikan guys, jadi aku nggak bawa kayak gitu. Itu pernyataannya gini ya teman-teman ya, aku masih diizini kerja di sini karena majikanku masih mau ya, masih mau sama aku. Dan itu lembaran kertas itu berisi tentang aku itu ibaratnya kayak apa ya, kayak masa penjara luar ya, aku juga nggak tahu ya guys ya. Pokoknya dikasih waktu 1 tahun, aku itu tidak boleh melanggar hukum kayak gitu. Kayak seperti nyebrang jalan waktu lampu merah, tiba-tiba menerobos kalau ada polisi, terus aku dimintain savencing, itu intinya melanggar hukum semacam itulah ya, yang meskipun kecil-kecil aku nggak boleh kayak gitu ya teman-teman. Peringatannya itu gitu. Jadi aku itu gini guys, kerja di sini itu harus benar-benar sangat harus baik-baik kayak gitu. Sama itu ya, dalam apa waktu dalam pengadilan itu aku dikasih tahu gitu sama itunya, sama Pak Hakimnya itu. Soalnya gini ya teman-teman ya, ini tuh masa sudah lama ya guys ya, kasusku ini sudah lama banget ya, nggak terlalu lama sih, belum ada 1 tahun ya, hampir 1 tahun ya teman-teman ya. Itu ya waktu aku bukan di sentral itu ya, di Bank Amerika itu aku kan ketemuan sama lawyer ya, yang kemarin itu loh guys, yang aku bahas itu kan aku nggak bahas secara detail ya, kan aku diantar majikanku itu loh. Lah itu majikanku dikasih tahu sama lawyerku gini, kamu masih mau nggak sama pembantumu ini tidak ada paksaan loh ya, nggak harus maksa kamu harus mau sama pembantu ini. Misalkan kamu nggak mau ya nggak apa-apa, anak ini dipulangkan di Indonesia, katanya gitu. Dan alhamdulillah ya, majikanku itu bilang ke lawyer itu, aku masih mau kok nganu sama pembantuku ini gitu. Kalau kamu masih mau, kamu harus bikin orat-oratan kayak gitu loh. Pokoknya itu ya guys ya, majikanku itu sama lawyerku disuruh bikin surat surat keterangan bahwa majikanku itu masih membutuhkan aku, intinya gitu. Dan aku itu kerja di situ itu baik-baik aja, nggak ada masalah, kecuali ini ya, kasus jualan itu ya teman-teman ya gitu. Yalah itu ya,
majikanku tuh bikin orat-oratan tuh ya agak banyak ya teman-teman ya. Itu loh, kertas putih itu ya hampir separuhnya sih gitu. Terus suratnya itu dibawa sama lawyernya kayak gitu. Habis gitu sama lawyernya itu terus buat itu ya, dibuat untuk persidangan itu ya teman-teman ya gitu. Ya ginilah cari rezeki ya teman-teman ya, ada aja masalahnya ya. Tapi memang itu jualan memang nggak boleh sih dari dulu itu, sampai aku butuh uang guys waktu itu. Tapi ya sekarang butuh, cuma aku sudah nggak berani, takut kayak gitu. Tapi ada ya mbak-mbak itu sudah ketangkep, itu masih jualan itu juga ada. Pokoknya ya hati-hati aja ya bagi teman-teman yang nonton video aku ini, dan banyak itu ya jualan ngasong itu atau jualan di tempat itu ya hati-hati ya guys ya. Teman-teman kan udah tahu resikonya gimana, konsekuensinya gimana kan tahu kayak gitu. Dan itu ya teman-teman ya yang aku bahas tadi, yang aku mendapatkan surat peringatan itu, surat yang itu loh teman-teman ya, yang 1 tahun itu ya aku harus bekerja baik-baik, nggak ada masalah di luar atau di dalam itu katanya itu ya, katanya Pak Hakimnya itu gini, kayak dikasih kesempatan 1 kali, misalkan kalau masih melanggar atau gimana itu kayaknya nggak ada maaf ya guys ya, otomatis aku dipulangkan di Indonesia, nggak boleh kerja di Hong Kong seperti itu. Jadi harus kerja baik-baik. Misalkan aku dalam 1 tahun itu baik ya, nggak ada masalah, katanya Pak Hakimnya itu dicabut ya teman-teman ya. Makanya dari di KTP ku itu, misalkan di imigrasi itu masih tertera tulisan kalau aku ini ibaratnya masih ada hukuman luar ya. Boleh kerja sih, boleh sih, pokoknya nggak boleh melakukan masalah-masalah lagi kayak gitu loh teman-teman ya gitu. Jadi aku meskipun di luar itu juga hati-hati ya guys ya, nggak mau bikin masalah kapok guys. Sama kerja di majikan juga baik-baik, meskipun orangnya teriak-teriak, dimarahin ya sabar aja deh gitu. Tapi majikanku itu sebenarnya itu ya kalau dinamakan baik-baik ya teman-teman ya, asalkan aku tuh kerja di sini itu jangan sampai salah kayak gitu. Dan sekian dulu ya teman-teman ya lanjutan ceritaku ketangkep Pak D itu ya, yaitu tadi ya guys ya. Dulu aku ulangin lagi, dulu aku kena imigrasi itu tanggal 30 bulan 7 2023. Aku dibawa ke Kaita, habis gitu terus pulang ya, terus dapat panggilan lagi ke sana, ngasih jaminan itu ya 1000 itu. Habis gitu ada arahan lagi di pengadilan Satin, habis gitu dibilangin harus itu, yang pertama di Satin itu dibilangin harus bayar lawyer kayak gitu. Lawyernya boleh milih lawyer dari imigrasi apa lawyer dari bawa sendiri juga nggak apa-apa ya guys ya. Tapi aku manut aja arahan dari imigrasi itu ya, aku mau lawyer dari imigrasi aja kayak gitu. Terus disuruh bayar $620 itu di bank apa kayak gitu ya, lupa aku guys ya. Itu setelah itu ada panggilan lagi ya, terus ketemu lawyer itu di sentral yang aku bahas tadi ya. Aku ke situ sama mamku itu, habis gitu persidangan ya guys ya.
yang pertama itu ada jadwal sidang tapi itu di cancel ya, waktu itu hakimnya nggak datang atau gimana itu ya. Terus aku jarak 2 minggu itu ada panggilan lagi itu, terus itu ya sidang lagi ya, itu di pengadilan itu, dan akhirnya selesai ya guys ya. Aku di sidang akhir itu tanggal 10 bulan 10 2023 itu, dan aku setelah sidang itu mendapatkan lembaran kertas surat itu ya, bahwa aku harus bekerja di Hong Kong itu baik-baik dan dikasih waktu selama 1 tahun. Misalkan aku 1 tahun berkelakuan baik, yaitu misalkan rekodku yang jelek itu katanya dianggap clear lagi ya guys ya, ibaratnya kertas sudah putih ada orat-oratannya dianggap putih lagi kayak gitu, katanya gitu sih. Dan sekian dulu ya teman-teman ya untuk video aku kali ini, dan terima kasih teman-teman sudah menonton video aku, dan bagi yang belum subscribe tolong bantu subscribe, dan itu aja ya teman-teman ya. Aku bingung mau cerita apa. Ini aku mau ngelanjutin ini ya, ini loh guys, ngelipeti baju susah banget ngomongin. Ini ya kamarku itu kecil tapi alhamdulillah nyaman, aku suka guys. Karena kenapa, kalau di Hongkong itu ada kamar sendiri itu alhamdulillah ya, bisa teleponan, bisa main HP gitu, dan waktu istirahat. Kalau nggak ada kamarnya kan biasanya tidurnya di depan ya, kalau nggak gitu kan tidur sama anak majikan kayak gitu, jadi nggak bisa bebas kayak gitu ya. Dan thank you teman-teman ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.